Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Anindya Rizka Pangesti. Nah, di sini saya akan memberikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai sistem pernafasan pada manusia maupun hewan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Terima kasih. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan lagi. Nama saya Anindya Rizka Pangesti. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas TIK, yaitu membuat sebuah video pembelajaran. Materi yang saya ambil adalah sistem pernafasan manusia dan hewan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia dan dapat mengidentifikasi fungsi organ pernafasan hewan, misalnya cacing, tanah, dan ikan. Organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia. Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernafas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung adalah organ pernafasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Proses menghirup dan menghembuskan udara dinamakan bernafas. Dalam keadaan normal, orang bernafas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsi rambut halus untuk menyaring udara. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung terdapat alat pengatur suhu, juga mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembapan udara. Tenggorokan. Saat menghirup udara, kemanakah udara tersebut? Udara pertama masuk melalui faring. Faring merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Dalam trakea terdapat selaput lendir dan sel rambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu dan benda asing. Debu dan benda asing dapat masuk bersama udara. Akibat tolakan secara paksa akan batuk atau bersin. Trakea bercabang menjadi dua batang, tenggorokan atau bronkus. Percabangan tersebut adalah bronkus sebelah kiri dan kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus. Adapun bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara. Gelembung-gelembung itu disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru sebetulnya sekumpulan gelembung alveolus, terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Proses pernafasan terdiri atas 2 tahap, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Pada tahap inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Pada tahap ekspirasi, diafragma dan otot dada relaksasi atau istirahat. Rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru. Proses pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada akibat kontraksi otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut akibat kontraksi diafragma. Berikut adalah gambar dari bronkus. Pada di sini, di sebelah sini, dan ini adalah gelembung-gelembung alveolus.
Nah, selain itu, ada juga gangguan pernafasan. Seiring majunya zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat, dan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dibangun berbagai pabrik. Tempat yang dulunya pepohonan berubah menjadi bangunan pabrik. Pembangunan pabrik akan mengurangi jumlah oksigen. Hasil pengolahan pabrik mempengaruhi limbah yang dapat mencemari. Pencemaran udara yang dikeluarkan oleh kendaraan. Tidak heran jika daerah perkotaan udaranya kurang sehat. Udara kotor yang dihirup manusia berdampak bagi kesehatan, terutama yang ada hubungannya dengan alat pernafasan. Asap pabrik atau kendaraan. Gas CO atau karbon monoksida dihasilkan dari kendaraan. Bila terhirup akan menghalangi darah mengikat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasa sesak napas. Demikian juga gas CO2 atau karbon dioksida. Contohnya kendaraan bermotor atau bermobil, pabrik, dan kompor minyak tanah. Bila melebihi menyebabkan tumbuhan tidak lagi mampu mengubah CO2 menjadi O2. Sisa-sisa CO2 akan membentuk isolasi atmosfer sehingga menghalangi kembalinya panas bumi. Hal ini menyebabkan panas bumi meningkat. Berikut adalah contoh dari asap kendaraan dan asap pabrik. Asap-asap inilah yang akan menyebabkan pencemaran udara dan akan membuat sesak napas. Organ pernapasan hewan. Seperti halnya manusia, hewan pun memiliki organ pernapasan. Organ pernapasan hewan lebih sederhana dibandingkan manusia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak bersama ya. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernafasan pada ikan yaitu air masuk ke rongga mulut sementara tutup insang menutup. Kemudian, air dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini terjadi saat air melewati insang. Di sini ada gambar insang. Ada ikan, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini juga kenapa insang disebut ada 4 pasang, karena terletak di kanan kiri kepala. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida itu melalui kulit. Cacing sering kita jumpai pada tempat yang basah. Tempat basah atau lembab itu mempermudah pernapasan pada cacing. Bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari kulitnya. Nah, sekian itu penjelasan saya mengenai pernafasan pada manusia dan juga hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.